taman kampus, Cindy sedang duduk sambil memandangi beberapa mahasiswa yang baru keluar dari gedung untuk makan siang. Miranda pun datang dan duduk di samping Cindy, sedangkan Ruby pergi ke toilet. "Gimana? Udah berhasil belum ngejauhin dia?" tanya Miranda. Enggak segampang itu, karena dia selalu menarik-narik aku." "Oh, narik ya?" "Iyalah, kamu gak lihat apa? Kalau dia mau pergi kemanapun, aku selalu ditarik sama dia." "Gini deh, aku sama dia rencananya bakal tunangan pas semester ini selesai. Berarti sekitar 40 harian lagi. Dan kalau kamu gak berhasil ngejauhin dia, pertunangan ini bakalan gagal." "Sejahat itukah kamu bikin pertunangan ini gagal?" ujar Miranda. "Terus aku harus gimana dong? Aku udah berusaha ngejauhin dia. Bahkan aku mau berhenti kerja jadi babysitter dia. Tapi dia tetap gak bolehin aku dan terus narik aku. Kamu pikir ngejauhin dia segampang itu? Gimana kalau aku bantuin kamu?" "Aku mau. Sebenarnya aku gak mau berurusan sama si Batu lagi. Tapi kenapa sekarang sakit banget ya? Pas tahu kenyataannya bahwa dia justru bakalan tunangan sama orang lain," gumam Cindy. "Oke, aku mau kasih tahu kamu sesuatu aja, biar kamu lebih bebas. Kalau kamu mau ngomong sesuatu ke aku tahu kok identitas asli Kenzo." "Seriusan? Mafia kan?" "Gimana kamu tahu?" tanya Cindy. "Ya, anggap aja lah. Aku benar-benar cinta mati tuh sama dia. Dan aku harus tahu latar belakang dia tuh kayak gimana. Karena selama ini tuh dia selalu tertutup sama aku. Dan kamu? Aku tahu kamu udah tahu identitas asli dia. Makanya dia gak ngebiarin kamu pergi di saat kamu pengen pergi dan lapor polisi. Jadi siapa nih yang beneran cinta sama dia? Aku udah tahu identitas asli dia, tapi aku tetap cinta sama dia. Sedangkan kamu mau kabur kan? Aku bantuin deh." "Kalau kamu mau bantu aku dengan senang hati, aku terima kasih. Tapi please, usahain semua ini gak ketahuan sama dia ya. Karena itu semua bakalan jadiin aku korbannya." "Oke, gak masalah. Asalkan kamu juga berusaha buat ngejauhin dia. Ingat, rahasia terbesar kamu masih ada di aku. Karena aku udah terbuka nih sama kamu. Gimana kalau kamu ngasih tahu aku dari mana kamu tahu rahasia itu? Yakin nih, setelah kamu tahu mungkin kamu bakalan ngerasa dihianati banget. Yaudah, kasih tahu aja, oke?" Aku tahu dari perempuan yang bernama Agatha. Itu kakak kamu kan?" Cindy menganggukkan kepalanya. "Aku gak nyangka ya kak, kamu bocorin rahasia ini." Gumam Cindy benar-benar merasa dikhianati oleh kakaknya sendiri. "Kok kamu bisa tahu sih sama dia?" tanya Cindy. "Oh, kemarin aku ke klub. Aku ketemu sama dia dan dia sama temen ceweknya, terus sama cowok gitulah. Ya, awalnya sih aku bodo amat ya. Aku duduk tuh di samping mereka. Nah, kebetulan ada di kursi kosong. Aku lagi minum. Tiba-tiba mereka nyebut nama kamu. Langsung aja deh aku tanya. Dan ternyata dia itu kakak kamu. Rahasia tentang kamu cowok itu sih yang bilang sendiri. Mungkin karena dia lagi keadaan mabuk kali. Ya, terus kakak kamu langsung bilang. Dan langsung ngasih tahu aku sepenuhnya tentang kejadian itu. Kebetulan kakak kamu juga rada mabuk sih." "Kamu beneran tahu rahasia aku?" "Kamu masih gak percaya setelah aku ceritain semuanya? Mau aku pastiin lagi? Kamu bukan perawan dan cowok itu udah bikin status keperawanan kamu udah hilang, iya kan?" Cindy meneteskan air mata. "Iya, aku emang gak bisa ngapa-ngapain lagi. Please, jangan sebarkan itu dan mohon bantuannya untuk ngejauhin Kenzo." "Apa maksud kamu?" ujar Kenzo. Ternyata sedari tadi Kenzo ada di balik pohon di samping kursi
yang sedang mereka duduki. Yakin 100% kalau Kenzo sudah mendengar semuanya, dan Kenzo menghampiri mereka. Miranda berdiri dan kaget. "Sejak kapan kamu ada di sana?" tanya Miranda. "Sejak kamu duduk di sini." Jadi dia udah dengar semuanya itu. Berarti dia juga udah tahu dong kalau aku bukan perawan. "Kamu gak boleh nangisin. Dengan begini dia bakalan benci sama kamu. Dan kamu bisa keluar dari kehidupan dia selamanya," gumam Cindy. "Apa maksud kamu ngejauhin aku, hah? Kamu udah denger kan tentang pertunangan kamu itu? Tapi aku gak mau akan hal itu, Sin." Cindy dan Miranda pun kaget. "Aku udah pernah bilang bantuin aku, dan kamu sekarang malah sekongkol sama dia buat ngejauhin aku." "Ya aku gak ada pilihan lain." "Kenapa? Karena takut dicap sebagai penghalang, atau takut karena identitas asli aku, atau karena rahasia terbesar kamu?" "Semuanya," ujar Cindy. Cindy pun berdiri. "Sekarang kamu udah tahu kan? Iya, aku tidak suka dicap sebagai penghalang. Iya, identitas kamu selalu buat aku jadi was-was setiap hari. Dan iya, karena kalau aku gak ngejauhin kamu, rahasia terbesar aku yang udah aku kubur dari dulu bakal kesebar. Puas kamu. Udah kan? Aku udah tahu setelah kamu tahu rahasia aku, kamu bakalan benci sama aku. Dan aku gak perlu capek-capek ngecewain kamu. Tahu gitu, mending dari awal aku bocorin rahasia aku aja ke kamu. Iya gak, Mir? Jadi kita gak perlu bersekongkol. Aku gak perlu capek-capek ngejauhin dia, dan dia bakalan benci sama aku dengan sendirinya." "Apa ini yang kamu inginkan?" "Sorry, aku gak kepikiran sampai kayak gitu. Aku cuma gak mau aja Ken benci sama kamu. Makanya aku pakai dengan cara yang halus," ujar Miranda. Kenzo menatap sinis ke arah Miranda. "Jadi ini yang udah kamu bilang waktu itu sama Cindy. Kenapa? Kelebihan kamu cuma bisanya ngancem doang ya?" "Gak gitu, Ken. Aku cuma mau biar orang tua kita gak stres mikirin hal ini. Dan perjodohan ini berjalan dengan lancar. Lagian apa sih yang kamu pertahankan dari cewek yang tanpa keperawanan?" Sakit banget rasanya dengar hal itu. Dan aku udah tahu apa jawaban Kenzo. Jadi dia udah pasti gak mau ketemu sama aku lagi, gumam Cindy. "Kenapa? Emang ada yang salah dari cewek tanpa keperawanan? Tapi kan itu artinya keperawanan dia udah diambil, dan itu bukan sama kamu. Terus emang semua itu terjadi karena kemauan dia sendiri? Bukan kan? Dan kalau kamu pikir aku bakalan benci sama Cindy abis ini, kamu salah besar. Justru ini semua bikin aku lebih mau ngelindunginnya lagi. Karena semua yang udah dia lewatin dulu. Ingat, aku lebih milih cewek tanpa keperawanan daripada cewek tanpa filter kayak kamu. Lagian beli filter yang baru gih buat mulut kamu biar gak sembarangan ngomong." Kenzo menggenggam tangan Cindy dan pergi gitu aja. "Diam kamu di sini," ujar Kenzo menoleh ke arah Miranda. Di parkiran. Parkiran itu sangat sepi, bahkan bisa dibilang tidak ada orang, karena memang itu bukan jam pulang, melainkan jam makan siang. Kenzo menarik Cindy ke sudut tempat parkiran dan menghentakkan tubuhnya dengan marah. "Sakit," keluh Cindy. Kenzo tetap terdiam menatap Cindy dengan tatapan tajamnya dan emosi yang meluap-luap. "Kenapa? Kenapa kamu sekongkol sama dia?" "Aku udah bilang kan tadi, aku harus ngejauhin kamu. Kalau enggak, dia bakalan nyebarin rahasia itu." "Terus emang kenapa kalau dia sebarkan itu?" "Coba deh kamu bayangin aja, ada orang yang nyebarin aib kamu, gimana? Pasti gak mau kan?" "Aku sih bodo amat. Emang kenapa kalau disebar? Kamu bukan takut karena orang-orang tahu kan? Tapi karena kamu takut aku bakalan benci sama aku. Iya kan? Kenapa? Kenapa kamu mikir kayak gitu?"
Enggak, aku enggak takut itu. Bukannya kamu tadi bilang kalau aku tahu aku bakalan benci sama kamu dengan mudah. Jadi kamu gak perlu capek-capek ngejauhin aku lagi. Berarti hal yang cuma kamu pikirkan aku kan? Enggak, kamu salah. Kamu salah paham. Aku sama sekali gak mikirin kamu. Dan hal yang paling aku inginkan adalah minggat dari kehidupan kamu. Kenapa? Tanya Kenzo. Karena kamu mau tunangan. Aku udah bilang, aku gak mau. Aku gak peduli, aku gak mau dicap sebagai penghalang dan dibully sama calon kamu itu. Dia bukan calon aku, kamu calon aku. Udah deh Batu, sampai kapanpun kita gak bakalan bisa bareng. Cindy ingin pergi, namun ya kalian tahulah, gak segampang itu dia bisa pergi dari Kenzo. Kamu gak bisa kemana-mana, bentak Kenzo sembari menarik kembali tangan Cindy. Aku harus pergi dari sini. Cindy menundukkan kepalanya dan mengeluarkan air mata yang sudah tidak bisa ia tampung lagi. Ia menangis bukan karena takut, tapi ia tidak ingin jatuh lebih dalam kepada Kenzo. Ia sadar bahwa ada Miranda yang sudah lama menunggu. Dan ini tidak adil sama sekali jika ia langsung merampas Kenzo begitu saja. Enggak, kamu gak bisa pergi kemana-mana. Tapi aku, ucap Cindy terpotong. Pokoknya kamu gak bisa dan gak boleh kemana-mana, ujar Kenzo mengeluarkan suaranya dengan maksimumnya dan menghentakkan Cindy ke dinding. Laki-laki berumur 22 tahun itu mengunci tangan Cindy di dinding dan menelusuri wajahnya. Kalau kamu coba buat lepas dari aku gak akan segan-segan narik kamu kembali dan mengukir nama aku di dada kamu pakai pisau. Ancam Kenzo dan ancaman itu berhasil membuat Cindy gemetaran dan kakinya lemas. Jangan kayak gini, aku takut. Kamu yang bikin aku kayak gini, Sin. Kenzo melingkarkan lengan panjangnya di pinggang Cindy. Posesif kamu. Iya, karena aku gak mau kehilangan orang yang aku sayang untuk kedua kalinya, ujar Kenzo. Dan air mata Kenzo menetes. Cindy pun terdiam memandangi Kenzo yang menangis di hadapannya. Aku harus bikin Kenzo benci sama aku. Harus, gumam Cindy. Lepas! Cindy mendorong Kenzo. Please, hargai Miranda yang dari dulu udah nungguin kamu. Bahkan, dia udah tahu identitas asli kamu. Tapi dia tetap cinta sama kamu dan gak mau buka mulut soal itu. Sedangkan aku malah mau lapor polisi. Aku juga malah jadi takut sama kamu. Miranda lebih tulus sama kamu. Kenapa kamu justru memilih cewek yang gak tulus sama kamu sama sekali sih? Enggak. Semua itu gak bener. Dia gak tulus sama aku. Dia suka sama aku karena aku populer, karena aku cakep dan karena aku kaya. Terus kenapa kamu gak berpikiran yang sama tentang aku? Karena kamu emang gak begitu. Dari mana kamu tahu kalau aku gak begitu? Kamu gak bakalan terus terang sama itu semua. Kamu pasti bakalan mendem itu di diri kamu sendiri. Gak mungkin kan cewek matre ngaku ke orang-orang kalau dirinya matre. Tapi Miranda tahu kalau kamu mafia dan dia gak takut sama sekali karena dia percaya kamu gak bakalan nyakitin dia. Sedangkan aku justru mau lapor polisi kan? Ya, itulah kebenarannya. Hal yang kamu lakuin justru tindakan yang benar. Aku gak suka orang yang nutupin kesalahan karena dia mau sesuatu. Dan kamu justru berniat buat laporin aku kan? Karena emang aku gak baik. Kamu gak pernah tuh sedikit pun tergiur sama penampilan aku dan sama harta aku. Kamu gak peduli. Intinya aku masuk penjara kan karena aku jahat. Iya kan? Kenapa di saat aku pengen bikin orang benci sama aku itu susah banget sih? Padahal dulu tanpa aku berusaha pun orang sudah benci sama aku, gumam Cindy. Please, jangan suka sama aku. Buka hati kamu buat Miranda. Aku gak udah untungnya buat kamu miliki.
Bahkan harga diri aku sebagai perempuan udah hilang. Apa yang kamu suka dari aku? Kenapa kamu tanya begitu? Bukannya suka itu bisa tanpa alasan ya? Aku suka kamu karena apa adanya. Bahkan kalau kamu udah gak punya apapun, aku bakalan tetap suka sama kamu kok. Karena kamu Cindy, bukan yang lain. Please, jangan buat ini jadi rumit. Bukannya kamu yang bikin semua ini jadi rumit. Kalau kamu mau bantuin aku gak akan sama Miranda. Dan kita bisa bareng-bareng. Aku gak peduli ya, papa aku setuju atau enggak. Yang penting aku sama kamu sama aku. Udah. Mereka pikir hidup aku game apa yang bisa dikontrol seenaknya. Bahkan kalau hidup aku ini game, ini akun aku dan cuma aku yang berhak mengontrol akun aku sendiri. Itu terlalu rumit. Gimana kalau papa kamu stres karena kamu gak mau menyetujui perjodohan itu? Terus kamu mau nyuruh aku tunangan sama cewek yang sama sekali gak aku suka? Kamu gak mikir apa perasaan aku gimana? Apa yang kamu pikirkan cuma perasaan Miranda doang? Oh, apa kamu ngelakuin ini biar hidup kamu tenang tanpa Miranda? Tanpa mikirin aku yang selama ini kejebak sama cewek yang bahkan gak aku cintai. Cindy, kamu harus bantuin aku. Aku gak mau sama dia. Aku gak cinta sama dia. Aku cuma cinta sama kamu. Stop. Kenapa sih susah banget buat kamu benci sama aku? Buat kamu ngejauhin aku? Ya karena gak ada alasan buat aku benci kamu dan melepasin kamu. Please, banyak cewek di luar sana yang lebih dari aku. Jangan sama aku. Suatu saat kamu bakalan cinta sama dia dan pergi bersamanya. Enggak, aku enggak mau. Kenzo memeluk Cindy. Lepasin. Cindy sudah mendorong Kenzo sekuat tenaga. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Tubuhnya tetap tenggelam di dada Kenzo yang bidang. Jangan tinggalin aku. Jangan pergi. Aku gak bisa. Kenapa kamu ingin pergi dari aku sih? Stop. Aku gak mau ya. Please, pergi. Aku gak bakalan lapor polisi kok. Please, aku bener-bener lihat Miranda putus asa banget. Terus, kenapa kamu peduli sama dia aja? Apa kamu cuma peduli sama Miranda doang? Gimana sama perasaan aku yang benar-benar hampa buat dia? Kenapa kamu gak mau ngerti perasaan aku sih? Oke, terserah kamu mau sama Miranda atau enggak. Tapi lepasin aku. Kamu bisa kan minta tolong sama cewek lain? Enggak, aku gak mau. Aku maunya kamu. Lihat kan, kamu juga gak pernah ngertiin perasaan aku. Selalu seenaknya kamu sendiri. Kamu pikir hidup aku game apa yang bisa dikontrol sama kamu? Walaupun hidup aku ini game, ini akun aku dan cuma aku yang berhak mengontrol akun aku sendiri. Bentak Cindy. Bersambung.